Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1286. Todd merenungkan kata-kata Eddie. Oke. Karena Tuan Eddie telah berbicara, maka aku akan setuju atas nama keluarga Jin Mordu. Tapi karena kepemilikan Regency Enterprise akan jatuh ke tanganmu di masa depan, bukankah Morgan Financial Group harus mengambil langkah pertama melawan Regency Enterprise kali ini? Eddie tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Todd. Kami sudah mengatur semuanya sejak lama. Saya tahu pikiran kalian lebih baik daripada orang lain. Percayalah padaku. Di bawah pengaturan saya, Regency Enterprise akan segera berada dalam kekacauan. Eddie segera pergi dengan tatapan puas. Todd menatap punggungnya dengan seringai mengejek. Sekretarisnya mengerutkan kening. Tuan muda, atasan asing Morgan Financial Group ini terlalu tidak masuk akal. Mereka menginginkan saham pengendali Regency Enterprise. Bukankah itu berarti kita harus bekerja untuk mereka di masa depan? Todd acuh tak acuh. Gunakan waktumu. Hal-hal belum mencapai akhir, jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Regency Enterprise saat ini didukung oleh Prince York dari Sky Corporation. Itu pendukung yang kuat, dan sebagian besar tidak bisa bergerak melawannya. Dalam keadaan ini, bukankah lebih baik bagi orang-orang bodoh asing ini untuk mencelupkan satu jari kaki ke dalam air terlebih dahulu? Sebaiknya kita menonton saja. Paling buruk, kita. Todd membuat gerakan menggorok lehernya. Bagi orang-orang seperti mereka, tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jika Morgan Financial Group tahu apa yang harus dilakukan, itu tidak masalah. Jika tidak, Jin Mordu tidak akan keberatan untuk bergerak. Sekretarisnya tersenyum lega mendengar kata-kata Todd. Tampaknya tuan muda telah dewasa. Todd mengambil gelas anggur merah dan berjalan ke jendela. Dia melihat ke gedung kantor Regency Enterprise yang berdiri tidak jauh dan bergumam. Mandy, kau bisa yakin. Regency Enterprise akan menjadi milikku pada akhirnya. Kau juga akan menjadi milikku. Seluruh Bakwood akan segera menjadi milik Jin Mordu. Di Regency Enterprise. Mandy mengerutkan kening. Dia melihat dokumen di tangannya, kulitnya mengerikan. Regency Enterprise pada awalnya bergerak di bidang industri perumahan. Ketika ayah dan anak Warner berkuasa, mereka mengambil alih proyek renovasi dari pihak berwenang di distrik Bakwood. Proyek-proyek ini selalu yang paling sulit untuk berhasil. Menurut cara Mandy melakukan sesuatu, dia tidak akan mengambil alih proyek ini. Tetapi karena itu adalah bisnis perusahaan saat ini, sebagai CEO, dia tidak dapat menghindarinya. Pagi ini, sebuah insiden telah terjadi di situs renovasi terbesar. Menurut berita yang dilaporkan oleh bawahannya, seseorang telah memimpin tim untuk memeriksa sistem perumahan di distrik baru Bakwood. Dari hasil pemeriksaan diketahui Regency Enterprise belum mendapatkan izin mendirikan bangunan untuk proses pembangunannya. Para pejabat yang memeriksa sistem perumahan menuntut situs tersebut dimatikan untuk perbaikan. Tetapi jika listrik padam untuk proyek besar seperti ini, setengah dari pekerjaan akan batal. Untuk memulai kembali konstruksi di masa depan, beberapa bangunan harus dihancurkan. Seluruh proses itu akhirnya melelahkan dan tidak menguntungkan. Para pekerja di lokasi konstruksi dan pemimpin tim inspeksi sistem perumahan telah bertengkar tentang masalah ini. Maka, bawahan Mandy melaporkan kejadian itu kepadanya sesegera mungkin. Mandy mulai memahami situasi secara keseluruhan. Dia mengganti pakaiannya dan segera mampir ke lokasi konstruksi. Di tempat kejadian, beberapa pemimpin berseragam sedang berdebat dengan mandor. Pria terkemuka yang merupakan orang kedua di sistem perumahan distrik baru Bakwood, Zah Braff, mengangkat kepalanya dan melihat Mandy. Matanya langsung cerah. Bab 1287. Zah Braff datang ke lokasi pembangunan Regency Enterprise semata-mata untuk Mandy. Dia telah bertemu Eddie dari Morgan Financial Group sebelum datang ke sini. Menurut Eddie,
Zah harus memaksa Mandy pergi ke pestanya dengan cara apapun. Pada pesta itu, Morgan Financial Group akan memaksa Mandy untuk menyerahkan Regency Enterprise. Sebelumnya, Zah menganggap Mandy hanyalah wanita tangguh. Dia tidak pernah berharap dia akan begitu cantik. Zah langsung ingin mengambil kesempatan ini untuk memiliki kecantikan yang begitu mempesona. Dia sengaja menatap Mandy dan berkata, "Dan siapa itu?" Mandor, yang berdebat dengannya, mendengus dingin. "Ini adalah CEO dari Regency Enterprise, Mandy Zimmer. Tempat ini miliknya. Dia bisa datang kapanpun dia mau." Zah kemudian berkata, "Jadi dia adalah CEO. Cepat dan biarkan dia datang. Kau tidak bisa menangani masalah ini. Aku perlu berbicara panjang lebar dengannya." Zah mengamati Mandy dengan cermat saat dia berbicara. Dia adalah pria malang yang senang menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi wanita. Dia dengan hati-hati mengingat semua wanita yang telah dia tiduri sepanjang hidupnya. Tak satu pun dari mereka memiliki keindahan seperti itu. Lebih penting lagi, proyek wanita ini ada di tangannya. Dia bisa memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Zah membayangkan Mandy tidur dengannya. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk memperkenalkannya. Sebaliknya, dia merapikan rambutnya dan berjalan ke arah Mandy. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku Zah Braff, komandan kedua dari sistem perumahan dari distrik baru Bakwood. Aku memimpin tim inspeksi." Zah memiliki penampilan yang ambisius. Sikapnya untuk menjangkau adalah upaya untuk menguji batas Mandy. Zah Braff. Mandy mengerutkan kening. Karena dia telah bekerja di bisnis real estate selama beberapa waktu, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Zah? Dia memiliki reputasi yang terkenal buruk, yang sangat disadarinya. Rasa jijik melintas di wajahnya, tapi dia tetap memberinya senyum acuh tak acuh. "Apa yang membawa Tuan Braff ke lokasi konstruksi kita hari ini?" "Saya kebetulan sedang berjalan dengan suami saya sekarang, jadi saya sedikit terlambat. Saya minta maaf." Mandy sengaja menghindari tangan terulur Zah dan mengisyaratkan bahwa dia sudah menikah. Ini adalah penolakan yang bijaksana terhadapnya. Namun, Zah tidak malu sama sekali. Dia tahu bahwa Morgan Financial Group akan mengambil tindakan terhadap Regency Enterprise. Selama dia berhasil, Mandy akan menjadi wanita yang tidak punya uang. Pada saat itu, bukankah dia akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan padanya? Dia menyeringai padanya. "CEO Zimmer memang luar biasa. Anda sudah puas dengan karir dan kehidupan cinta Anda bahkan di usia yang begitu muda. Proyek ini juga berjalan dengan sangat baik." Mandy terus tersenyum. "Terima kasih atas kata-kata Anda, Tuan Braff. Ngomong-ngomong, saya telah menanam beberapa daun teh. Tolong bawa beberapa kembali dan coba mereka." Mandy memberi isyarat kepada asistennya untuk menawarkan sekotak daun teh kepadanya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak pernah kehilangan apapun dengan bersikap sopan. Selain itu, Mandy telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan mengetahui sifat orang-orang ini dengan sangat baik. Terkadang, hal-hal ini perlu dilakukan. Jika orang seperti Zah datang untuk membuat masalah setiap hari, dia ragu dia bisa menyelesaikan proyek ini. Seperti kata pepatah, antek lebih sulit untuk dihadapi. Tanpa diduga, Zah meraih kotak itu dan membantingnya ke tanah. Bab 1288. Bang! Kotak itu rusak. Zah menunjuk mereka dan mencibir. "CEO Zimmer, apa artinya ini? Aku selalu menjadi orang yang jujur dan benar. Aku tidak pernah mengambil uang siapapun, dan aku tetap tidak korup. Namun, kau menghinaku dengan hal-hal seperti itu. Aku memperingatkanmu. Kau harus segera menghentikan pekerjaan di lokasi konstruksimu dan mendapatkan izin konstruksi yang sah sebelum kau dapat melanjutkan. Aku juga akan melaporkan perilakumu hari ini kepada atasanku. Regency Enterprise harus bersiap-siap untuk bangkrut karena tindakan tidak bermoral ini." Zah berbalik dengan agresif dan pergi setelah dia selesai berbicara. Mandy tercengang. Dia tidak menyangka Zah akan bertindak seperti itu.
Dia telah menyelidiki Zah dan akrab dengan perilakunya, tetapi dia tidak berharap pihak lain tiba-tiba menjadi masam padanya. Namun, Mandy bukanlah seorang pemula di dunia bisnis. Dia dengan cepat maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Braff, Anda salah paham. Ini salah asisten saya karena mengambil hal yang salah. Tidak, ini salah kami. Kami menawarkan permintaan maaf kami. Mengenai izin mendirikan bangunan, sesuai kesepakatan sebelumnya dengan pemerintah, kami bisa melanjutkan pembangunan sesuai dengan permohonan izin. Ini untuk memastikan renovasi bangunan lama berlangsung sehingga para pengungsi dapat kembali dan tinggal di rumah baru mereka sesegera mungkin. Ini adalah keadaan khusus, jadi tolong mengerti. Zah mencibir. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya tahu bahwa kau harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan. Karena kau telah melanggar aturan, kau harus menanggung konsekuensinya. Sementara itu, mandor dari sebelumnya berlari ke Mandy dan berbisik. CEO Zimmer, kita tidak boleh berhenti bekerja. Listrik tidak boleh terputus. Jika tidak, kita akan kehilangan setidaknya beberapa juta. Jika kita mulai bekerja lagi di masa depan, itu akan mempengaruhi kualitas dan kemajuan. Mandy juga memahami fakta ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyunggingkan senyum. Tuan Braff, karena Anda datang ke sini untuk memberikan beberapa panduan tentang pekerjaan kami, lalu apa yang harus kami lakukan? Tolong beri saya instruksi Anda. Kami pasti akan mengikutinya. Saya minta Tuan Braff untuk memberikan kesempatan kepada Regency Enterprise, demi kepentingan rakyat. Melihat Mandy bertindak begitu rendah hati dan memperlakukannya seperti atasan yang dihormati, Zah menunjukkan senyum kemenangan. Baiklah. Karena CEO Zimmer telah berbicara, maka aku akan memberi kalian semua kesempatan. Tetap saja, aku punya pekerjaan lain yang harus kuselesaikan. Bagaimana dengan ini? CEO Zimmer, apakah kau punya waktu hari ini? Aku ingin mentraktirmu makan. Mari kita bicara panjang lebar dan bagus. Mandy terkejut. Dia tidak pernah mengira Zah akan membuat permintaan seperti itu. Setelah mengalami banyak situasi pahit, Mandy penuh kewaspadaan ketika harus berduaan dengan pria lain. Zah merasakan kehati-hatian Mandy. Dia tersenyum. Ini hanya makanan biasa. Jika CEO Zimmer memiliki kekhawatiran, maka kita bisa melupakannya. Aku juga akan membantumu. Kau harus membiarkan orang-orangmu menyimpan barang-barang mereka dan berhenti bekerja mulai besok. Apakah kau mengerti? Zah maju beberapa langkah setelah dia berbicara. Ketika dia berbalik, wajahnya penuh dengan cemoohan. Ini disebut untuk mengambil langkah mundur tanpa memaksa. Dia tidak takut Mandy tidak akan menerima umpannya. Mandor berkata dengan cemas. CEO Zimmer, itu tidak mungkin. Kami tidak bisa menyimpan semuanya hanya dalam setengah hari. Anda harus makan dengan Tuan Braff dan mencoba memintanya untuk tidak menghentikan pekerjaan kami. Kalau tidak, proyek ini tidak akan selesai. Mandy merasa canggung, tetapi dia tidak punya pilihan saat ini. Bab 1289. Mandy hanya bisa dengan cepat mengikuti Zah. Tuan Braff, tolong jangan keberatan. Mengapa tidak membiarkan saya mengadakan perjamuan untuk Anda malam ini? Adapun apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tolong beri saya instruksi Anda. Zah menunjukkan senyum kemenangan. Mandy memang mengambil umpan. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap Mandy dan berkata, "Yah, aku bertanggung jawab untuk memeriksa area ini. Jika seseorang tahu bahwa kau menghiburku, itu akan merepotkan. Aku kebetulan mengadakan pesta besar malam ini, dan semua pemimpin sistem perumahan Bakwood serta pemula lainnya di industri konstruksi hadir. CEO Zimmer, jika kau tidak keberatan, datang dan bergabunglah dengan pesta." Mandy terkejut. Karena ini adalah pertemuan industri real estate, tentu akan menjadi hal yang baik bagi Regency Enterprise untuk berpartisipasi. Dia mengangguk. Terima kasih, Tuan Braff. Saya akan tiba tepat waktu malam ini. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Zah memberi Mandy alamat dan nomor telepon lalu berbalik dan pergi.
Ketika dia masuk ke mobilnya, dia dengan cepat memutar nomor. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Tuan Eddie, saya sudah melakukan apa yang Anda minta dari saya. Wanita itu akan hadir di pesta malam ini. Bagus sekali. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Eddie dari Morgan Financial Group menyipitkan matanya. Seperti yang dijanjikan, aku akan mentransfer sisa $76.000 ke rekeningmu. Aku masih membutuhkan kerjasamamu malam ini. Aku ingin wanita itu menyerahkan Regency Enterprise kepadaku dengan sukarela. Zah berkata. Dengan Tuan Eddie, semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, saya memiliki permintaan yang tidak tahu malu. Saya tidak tahu apakah Tuan Eddie bisa menyetujuinya. Katakan. Eddie meludah. Zah memulai dengan malu-malu. Tuan Eddie, wanita ini, dia terlalu cantik. Saat Anda bermain dengannya malam ini, bisakah Anda membiarkan saya bersenang-senang juga? Tidak masalah. Hahaha. Keduanya mengenakan senyum penuh pengertian, tampak sama-sama kejam dan celaka. Di Garden Residence, Mandy berkata kepada Harvey saat dia memilih gaun. Sayang, ada pertemuan industri real estate malam ini. Mari bergabung denganku. Mengenal beberapa orang lagi akan membantumu dalam karir masa depanmu. Harvey kebetulan bebas. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, tentu, aku akan pergi bersamamu. Mandy berkata, ganti jas kalau begitu. Tidak masalah. Harvey menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka memakai jas, karena tidak nyaman untuk bergerak dalam satu setelan. Mandy tidak memaksa Harvey meskipun dia menolak. Lagi pula, ini bukan acara formal. Pukul 6 sore, Buckwood Westin Hotel. Tempat ini adalah restoran komersial profesional. Biasanya, orang datang ke sini hanya untuk membicarakan bisnis. Makanan sederhana di sini bisa dengan mudah menghabiskan gaji sebulan untuk orang biasa. Industri real estate selalu menguntungkan. Itu wajar bagi orang yang bekerja di industri ini untuk makan malam di sini. Beberapa pria berpakaian jas sedang menunggu di pintu masuk restoran. Melihat Bentley Mandy mendekat, mereka semua bergegas menyambutnya. Mandy agak terkenal di pasar real estate di Buckwood. Dia cantik dan cakap, dan dia memegang kekuasaan atas Regency Enterprise. Banyak yang disebut pemula di industri real estate ingin menyanjungnya. Bab 1290. Bukankah ini CEO Zimmer dari Regency Enterprise? Saya mendengar bahwa CEO Zimmer baru-baru ini mendapatkan beberapa proyek renovasi untuk struktur lama. Ini benar-benar menakjubkan. Perusahaan real estate yang normal tidak akan memiliki kecakapan dan keberuntungan seperti itu. Semua pemula ini berkumpul, memasang ekspresi menyanjung. Mandy tersenyum. Dia telah melihat orang-orang ini beberapa kali dalam acara bisnis, tetapi dia tidak akrab dengan mereka dan tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Tepat ketika mereka akan melanjutkan pembicaraan, pintu kursi penumpang Bentley didorong terbuka dan Harvey berjalan keluar. Hampir semua orang tertegun sejenak. Karena insiden mengenai Sasha Larson, para pemula di industri real estate ini mengenal Harvey, menantu yang menumpang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Mandy akan membawa suaminya yang menumpang ke pertemuan ini. Tapi ini juga normal. Mandy sudah belajar pelajarannya setelah mengalaminya 2 kali. Dia harus membawa Harvey ke pertemuan semacam ini. Dengan cara ini, dia bisa menghindari banyak masalah. Oh, bukankah ini menantu yang legendaris, Harvey? Seorang pria yang tampak tajam muncul dari kerumunan pemula. Orang kedua dalam sistem perumahan Buckwood di distrik baru Buckwood, Zah Braff. Dialah yang mengundang Mandy ke pesta. Namun, dia tidak menyangka Harvey akan hadir juga. Mendengarkan Zah, para pemula tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka. CEO Zimmer, bukan aku ingin mengkritikmu. Apakah pantas membawa sampah ini ke acara seperti itu? Setiap orang yang dapat menghadiri pertemuan kami adalah tokoh terkenal di pasar real estate Buckwood, namun kamu secara acak membawa seseorang seperti dia ke sini. Di mana dia akan duduk? Kenapa dia harus duduk? Orang seperti dia lebih cocok menjadi pelayan.
Mereka tertawa terbahak-bahak. Zah mengungkapkan apresiasinya terhadap mereka. Mempermalukan Harvey tentu saja hal yang benar untuk dilakukan, terlepas dari mengapa dia datang. Kulit Mandy menjadi mengerikan saat dia mendengarkan ejekan mereka. Namun, Harvey tidak terpengaruh. Jika dia harus memperhatikan apa yang badut ini pikirkan tentang dia, bukankah itu terlalu melelahkan? Hai semuanya. Lihat. Menantu yang menumpang tidak memiliki kemampuan lain, tapi dia pasti pandai diam. Jika aku direndahkan seperti ini, aku sudah menamparkan orang itu sejak lama. Dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Sampah. Mandy sudah diambang kemarahan atas penghinaan ini. Takut Mandy akan marah dan membuat usahanya sebelumnya tidak berguna, Zah memelototi orang-orang baru yang tertawa dan melangkah maju sambil tersenyum. CEO Zimmer, mereka hanya suka mengatakan yang sebenarnya. Jangan pedulikan mereka. Perjamuan akan segera dimulai. Masuklah dengan cepat. Semua orang menunggumu. Banyak pemimpin sistem perumahan datang malam ini. Kamu harus mengenal lebih banyak orang. Ini pasti akan sangat membantu untuk proyek lokasi konstruksimu. Kulit Mandy tetap mengerikan meskipun kata-kata Zah. Namun, dia menahan amarahnya dan mengangguk. Zah tersenyum lembut, tapi di dalam hatinya, dia mencibir. Ini adalah efek yang dia inginkan. Segera Mandy memasuki kamar hotel, dikelilingi oleh semua orang. Namun, mereka semua menutup mata terhadap Harvey.